فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, masih terkait dengan syarah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bonus hadiah kepada pasukan-pasukan yang berprestasi. Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat, qala Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, walil hadis ta'alluqun bimasailil ikhlas fil a'mal. Hadis ini punya keterkaitan dengan masalah keikhlasan dalam amalan, dan biasanya orang yang membuat ajaran-ajaran baru dan mempopulerkannya tak ikhlas, dia ingin popularity aja. Kalau menyelisihi masyarakat, menyelisihi tradisi, menyelisihi agama yang sudah berjalan yang baik, dianggap akan jadi famous, jadi populer. Nah, dia suka dengan popularity, dibicarakan oleh orang satu dunia. Ini di mana keikhlasannya kalau macam itu? Sampai ada istilah dari mereka, istilah orang dulu tapi yang fasik, kalau ingin terkenal maka kencingilah air zam-zam. Oh, ini kencingilah sumur zam-zam, yang penting famous engkau. Na'udzubillah. Memang rusak keikhlasan dan hancur agama kalau macam itu. Wala tangkusu min ajrihim. Tadi apa itu? Wa ma yadurru minal maqasidid dakhilah fiha wa ma la yadur. Ya, hadis ini terkait dengan masalah apa yang akan membahayakan, matlamat-matlamat yang masuk ke dalam amalan dan apa yang tidak membahayakan. Wa huwa maudhi'un daqiqul ma'khad. Dan ini adalah bidang yang pengambilan dalilnya itu sangat mendalam. Apakah kalau orang mengambil ghanimah itu keikhlasannya jadi rusak atau berkurang? Atau kalau dia menerima hadiah dari komandernya setelah dia berprestasi, keikhlasannya jadi berkurang? Insya Allah tidak demikian. Pahala mungkin tidak sebanyak orang yang tidak mengambil ghanimah sama sekali dengan dalil yang ma'ruf tentang itu. Tetapi keikhlasan tetap sah, ikhlas. Dia berjuang memang karena Allah. Cuma nanti komandernya kasih hadiah, boleh diterima. Karena kalau haram menerima, niscaya Nabi tidak menggalakkan ajaran yang seperti itu. Adanya hadiah kepada prajurit yang berprestasi, kepada mujahid yang berjasa dan sebagainya. Tapi tatkala Allah dan Rasulnya mensyariatkan adanya hadiah-hadiah untuk pahlawan yang berjasa, berprestasi, menunjukkan ini adalah perkara yang baik. Tak mungkin Allah dan Rasulnya mensyariatkan perkara yang buruk yang akan merusak keikhlasan. Cuma memang kita disuruh untuk menjaga hati, jangan berjuangnya karena demi meraih hadiah. Wa wajhu ta'alluqihi bi, sisi keterkaitannya dengan masalah keikhlasan adalah anna tanfil litarghibi fi ziyadatil amal. Pemberian hadiah, bonus, itu adalah untuk memberikan semangat agar orang menambah amalannya. Ya, asal amalannya, jihadnya ikhlas lillahi ta'ala. Cuma demi kejayaan Islam, agar kemenangan semakin hebat, semakin berkualiti, maka diberi semangat dengan bonus-bonus itu. Asal ibadah dia jelas lillah. Dengan apa? Dengan mungkin istilahnya standar jihad biasa, lillahi ta'ala. Cuma ketika ada hadiah, maka dia menambahkan kemampuan, menambahkan jasa ke dalam Islam. Maka ini demi kebaikan Islam. Maka yang seperti itu tidak mengapa. Yang penting asal niat dia memang karena Allah di dalam beramal. Hadiah cuma menambah semangat untuk menambah amalan. Asal amalan dia lillah. Kalau wal mukhatarah dan juga mukhatarah, yaitu semakin menambah semangat untuk melakukan mukhatarah, yaitu taruhan jiwa demi menolong agama Allah. Wal mujahadah, dan kerja keras, menambah kerja keras. Wa min dzalik, dan dari perkara ini juga mudakhalatun li qasdil jihad lillahi ta'ala, yaitu dimasukkannya penyemangatan demi tujuan menolong jihad, demi jihad karena Allah Ta'ala. Ini sekitar untuk menambah semangat, bukan
asal jihad dia adalah karena hadiah, bukan. Asal jihad karena Allah, cuma agar semakin bersemangat, ada tambahan bonus untuk prajurit yang berprestasi. Ini tidak mengapa. Illa anna dzalika lam yadurruhum qat'an. Hanya saja memang ini tidak akan membahayakan mereka. Tetap tambahan tujuan itu ada saja jadinya. Semula tujuan dia jihad biasa, mencari pahala. Tetapi tahu-tahu karena ada bonus, maka apa? Dia menambah. Kali ini saya akan membunuh 5 orang kafir di medan perang. Biasanya nggak apalah, tiap hari target saya 1 misalkan. Jelas apa? Dengan adanya hadiah itu dia jadi apa? Jadi ingin membunuh lebih banyak lagi orang kafir harbi, bukan kafir dhimmi ya, kafir harbinya. Tayyib. Maka yang seperti ini tidak membahayakan mereka sama sekali. Li fi'li Rasuli sallallahu alaihi wasallam dzalika lahum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu kepada para sahabat. Ya tak mungkin Nabi melakukan perkara yang merugikan sahabat, merugikan akhirat mereka, itu tidak mungkin. Tayyib. Fa fi dzalika dalalah la syakka fiha. Maka di dalam peristiwa tadi, dalil tadi, ada dalil, ada penunjukan yang tidak ada keraguan di dalamnya, ala anna ba'dul maqasidil kharijah, bahwasanya sebagian tujuan, sebagian matlamat yang di luar an mahdit ta'abbud, di luar ibadah yang murni, la yatadahu fil ikhlas, itu tidak membuat cacat keikhlasan. Jelas kalau dilihat murni atau tidak murni, ya sih sebenarnya ada tambahan, Bang. Saya biasanya jihadnya lillahi ta'ala cukup. Tiap kali jihad membunuh 1 orang Yahudi saja. Ini yang murni. Cuma karena ada hadiah, ya kalau saya ingin bunuh 5 misalkan. Jelas memang kemurniannya itu tidak semurni niat pertama, tapi ini tidak sampai membuat cacat. Karena apa? Semuanya adalah demi menolong agama Allah, bukan demi mencari keduniaan. Lain kalau sejak awal niatnya memang mencari hadiah, ya itu memang kembali ke niat dia, rusak. Ini sekedar tambahan saja. Rasanya mereka semua akan dapat keuntungan lah. Iya betul. Tapi ini kes orang yang bodoh, yang berjasa lebih. Yang berjasa lebih. Diberi tanfil oleh Nabi, tambahan bonus. Kalau yang syahid itu keluarga sahabat yang syahid. Yang rata-rata di zaman dulu ada subsidi lebih untuk para janda-janda mujahidin, ada subsidi lebih, melebihi orang yang lain, dijamin oleh kerajaan, dijamin oleh apa? Kekhilafahan, kekayaan mereka, kecukupan mereka dan seterusnya, sebagai penghormatan atas jasa kepala keluarga mereka. Betul ya, kata harta ghanimah harta yang paling suci. Betul kan? Tak tahu kalau dikatakan gitu. Tapi apa? Mata pencaharian yang paling baik, betul. Mata pencaharian yang paling suci, betul. Karena apa? Ini demi menolong agama Allah dan Allah menghalalkan dia. Mungkin istilah paling suci mungkin cuma anak yang tak tahu. Tapi para ulama biasanya mengatakan khair, yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik adalah jihad menghasilkan ghanimah. Niatnya lillah, cuma nanti dapat ghanimah. Karena Nabi sudah mengatakan waju ila rizqi tahta dhilli rumhi, dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Ini mengisyaratkan memang mata pencaharian Nabi itu. Tapi lillahi ta'ala, cuma ada hasilnya secara duniawi, ada hasilnya. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan, kata beliau apa ya? Penghasilan yang penghasilan atau pekerjaan kata beliau, ma'isyah yang paling baik adalah menulis buku. Karena apa? Menolong agama Allah dan mendapatkan hasil, kata beliau. Baik. Dilihat dari siapa? Kalau yang lain-lain murni kerja adalah halal-halal saja. Kalaupun dia meniatkan untuk menafkahi istri, ada pahala, betul. Jelas jadi nilai sedekah. Cuma kerja dunia ya dunia halal. Cuma yang ini jihad memang untuk menolong agama Allah. Nah, sementara Syekh Al-Albani jihadnya lain. Jihadnya memang apa? Menulis buku, membersihkan akidah, membersihkan hadis. Dan beliau mendapatkan royalti dari penulisan buku beliau. Nah, beliau mengatakan ini pekerjaan yang terbaik. Baik. Ada yang kerja repair jam, betul ya? Beliau betul. Nah, tetap beliau cari kerja yang lain. Jelas royalti belum tentu setahun sekali kan, atau belum tentu tiap bulan. Tetap harus ya
kerja duniawi yang lain. Beliau memperbaiki jam, memang pakar jam beliau. Syekh Albani. Iya, beliau pakar ngurusi jam. Nah, ketika di suatu masjidnya masih deringnya dering lonceng. Nah, beliau bilang ke takmir masjid, ini lonceng tak boleh, nanti malah setan masuk, malaikat tak mau datang. Ini gimana? Nah, kata, udah serahkan ke saya, langsung jamnya di otak-atik, ya tinggal udah dering loncengnya udah tak ada dah. Ya, beliau pakar jam, boleh mengatur itu. Kenapa? Pekerjaan tak semua yang halal. Oh, jelas. Kerja dekat bank. Oh, jelas itu riba. Itu hancur itu. Itu malah diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau riba. Baik. Nah, termasuk pekerjaan adalah apa? Berjihad. Seperti pekerjaan Nabi, berjihad. Ada ghanimah, ada humus, ada faid. Ini adalah pekerjaan yang paling baik, paling tinggi nilainya dan dihalalkan oleh Allah. Kemudian dikatakan di sini, beliau mengatakan itu tidak membuat cacat di dalam keikhlasan. Wa innamal iskal fi dhabti qanuniha. Hanya saja yang rumit adalah kita menentukan undang-undangnya. Yaitu niatnya diletakkan di mana dan berapa kadarnya dan bagaimana. Ya jelas itu rumit ya, kembali ke amalan hati. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan di dalam Jamil Ulum wal Hikam, kembalinya adalah setelah menyebutkan khilaf tentang ini, lihat asal yang menyebabkan dia keluar rumah apa. Kalau yang menyebabkan dia keluar rumah memang untuk menolong agama Allah, lillahi ta'ala, maka masalah dia nanti ingin mencari bonus, itu tak masalah. Atau ingin mencari ghanimah, tidak masalah. Karena asal niat dia memang lillah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau niat awal keluar rumah memang ingin mencari harta, yaitu yang merusak. Itu yang dia tidak mendapatkan pahala. Jadi lihat asal niat dia apa. Niat yang paling mendasar apa. Qal wa tamyizu ma yuqiru mudakhalatahu minal maqasid. Ini yang rumit, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Bagaimana kita memisahkan apa yang membolehkan untuk niat-niat tambahan tadi masuk atau yang tidak diperbolehkan untuk masuk, ini yang rumit. Memang ini perkaranya rumit, ulama khilaf. Tapi kuncinya seperti yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Rajab tadi. Niat paling awal dia apa? Kalau paling awal adalah ikhlas beribadah menolong agama Allah, maka tak masalah. Nanti ada niat yang lain. Dalil beliau adalah firman Allah Ta'ala, apa itu? Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kepada orang yang haji, kalian tidak berdosa untuk mencari kurnia dari Rabb kalian, yaitu berniaga. Kalau asal niatnya keluar rumah memang berhaji karena Allah, tak masalah. Sambil dia niaga-niaga, nanti jualan apa itu, mungkin menjual mushaf, menjual baju-baju, menjual siwak, menjual minyak wangi di tanah suci, tak masalah itu. Tapi kalau sejak awal memang niatnya sekedar niaga, haji sekedar tambahan, itu yang apa itu merusak. Harus niat awalnya memang ibadah, bukan niat awalnya adalah berniaga. Jadi lihat niat awalnya apa. Yang lain sekitar tambahan. Kata Allah, laisa alaikum junah, kalian tidak berdosa. Qal wa taqtadi syirkata fihi, yaitu yang rumit adalah menentukan apa yang akan menimbulkan syirkah, yaitu perserikatan niat. Di situ al-munafah lil ikhlas, yang akan menafikan keikhlasan. Ini yang para ulama berselisih. Wa ma la taqtadi, dan apa yang tidak menuntut adanya perserikatan dalam niat. Wa yakunu tabaan, dan hanya sekedar ikut saja. Intinya ibadah. Inti saya keluar rumah memang untuk ibadah. Niaga ini tambahan saja. Seperti yang dilakukan oleh sebagian ikhwah. Kalau ada apa istilahnya itu, daurah ilmiah. Jelas mereka datang intinya untuk mencari ilmu, untuk mengaji. Cuma sekalianlah saya bawa barang-barang, jual nasi, jual minuman, atau jual buku. Ini sekedar tambahan saja. Nah, itu tak masalah. Kalau niat awal sekedar niaga, dia tak betul-betul datang untuk mengaji, ya ini yang keliru.
Keliru dalam artian apa? Tidak mendapatkan pahala yang tadi, tapi niaganya halal saja. Baik. La asarolah, tidak ada jejak yang berkesan pada niat tadi. Karena apa? Niaganya sekedar tambahan. Wa yatafarragu anhu ghairu mas'alah. Ini punya anak salah cetai. Yatafarra'u harusnya tercabangkan dari pembahasan ini ada masalah yang lebih dari satu, ya ini khilaf. Intinya seperti yang diisyaratkan tadi. Baik. Wa qala Sun'ani, Imam As-Sun'ani dalam kitab Al-Uddah, tambahan terhadap kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatil Ahkam, wa qad ajmal ulama ala jawazil jama' bainal haji wat tijarah. Para ulama bersepakat tentang bolehnya menggabungkan antara haji dan perniagaan. Wal jam'i baina iradatihima, menggabungkan antara ingin ini dan ingin itu. Ya, masalah boleh. Kalau sekedar boleh memang boleh, tidak berdosa. Cuma apakah nanti akan mengurangi pahala haji? Nah, ini yang dikhilafkan. Nah, lihat yang dominan apa? Tayyib wa nazala fi dzalika qauluhu ta'ala. Turun terhadap masalah ini firman Allah Ta'ala, la junaha alaikum. Ya, ayatnya ini ya. Tadi anak keliru membacanya. Laisa, tapi yang betul la junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalian tidak berdosa untuk mencari kurnia dari Rabb kalian, yaitu berhaji sambil sekalian niaga. Wa dzakara anna asraha min dzalik. As-Sun'ani menyebutkan ada dalil yang lebih jelas dari ini, qauluhu ta'ala, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada dari umat manusia yang berhaji itu, dia mengatakan, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan memang ini doa yang digalakkan kan. Ketika sedang tawaf, ketika sedang sedang sa'i dan seterusnya. Banyak-banyak memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Menunjukkan boleh, tak masalah. Wa bayyana. Allah menerangkan annahu idza arada dzalika sana. Kalau dia menginginkan dengan ibadahnya itu sanjungan, fahuwa mimma yaqbuh. Ini yang buruk. Ingin dipuji nanti ketika pulang, oh dia adalah Pak Haji, Tuan Haji, atau Ibu Hajah kalau di Indonesia. Ibu Hajah ingin disanjung, levelnya naik di masyarakat karena sudah haji. Ya, kalau niatnya itu ya rusak, niatnya mencari pujian manusia. Illa ayyakunal amalu fi aslihi lillah, kecuali jika asal amalan dia memang niatnya lillahi ta'ala. Yang tadi ya sekedar dipuji orang, gembira, itu tak masalah. Sekedar apa? Kegembiraan yang disegerakan, ini tak masalah. Bukan niat dia untuk dipuji. Summa ahabba ba'da dzalika an yusna alaih. Setelah itu ketika disanjung dia suka, ini tak masalah. Sekedar bukan karena ingin disanjung. Fa adharul ihtimalain annahu la ba'sa bidzalik. Kemungkinan yang paling jelas adalah ini tidak mengapa. Ya, asal niat lillah. Ketika dipuji dia suka, ini tak masalah. Wala haraja fi, tak ada dosa di situ. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.